Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Pengaruh Hindu-Buddha yang pertama yang akan kita bahas adalah bahasa dan tulisan. Masuknya bangsa India atau kebudayaan Hindu ke Nusantara mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara. Jejak sejarah berupa tulisan itu bisa kita lihat melalui pertama, prasasti. Berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pujian. Pengertian prasasti sendiri adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan sebuah peristiwa. Oleh sebab itu, sering kita jumpai prasasti itu berisi tentang catatan atau sumber sejarah dari kerajaan-kerajaan. Kemudian, prasasti-prasasti di Indonesia yang sangat banyak ini dapat dikelompokkan sesuai bahasanya. Yang pertama adalah prasasti dalam bahasa Sanskerta. Ini adalah contoh prasasti yang berbahasa Sanskerta. Prasasti ini adalah prasasti jejak kaki Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Bahasa yang kedua adalah bahasa Jawa kuno. Nah, seperti inilah bentuk dari tulisan Jawa kuno. Prasasti ini adalah prasasti Dinoyo, peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Bahasa yang ketiga adalah bahasa Melayu kuno. Seperti inilah tulisan dari Melayu kuno. Prasasti berbahasa Melayu kuno ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera. Gambar ini adalah contoh prasasti Talang Tuwo, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Bahasa yang terakhir adalah bahasa Bali kuno. Nah, seperti inilah gambaran dari huruf aksara Bali kuno. Prasasti dalam bahasa Bali kuno ini banyak digunakan oleh kerajaan-kerajaan Bali. Gambar ini adalah contoh dari prasasti Ugrasena. Seperti inilah contoh tulisan dari huruf-huruf aksara kuno. Selain prasasti, pengaruh Hindu-Buddha dalam bentuk bahasa dan tulisan ada juga yang namanya kitab. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat juga mitos. Biasanya, kitab ini ditulis di atas daun lontar. Perkembangan kitab di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Tahap pertama, lahir pada masa Kerajaan Mataram kuno. Contohnya adalah kitab Sang Hyang Kamahayanikan. Tahap kedua, lahir pada masa Kerajaan Kediri. Pada masa ini lahir karya sastra besar, salah satunya adalah Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Kemudian ada kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan kemudian diselesaikan oleh Empu Panuluh. Tahap ketiga, lahir pada masa Kerajaan Majapahit. Contohnya adalah kitab Negara Kertagama.
Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca. Kemudian ada juga kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Nah, dari kitab Sutasoma inilah tertulis adanya istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sampai sekarang dipakai sebagai slogan negara Republik Indonesia. Setelah prasasti dan kitab, pengaruh di bidang bahasa dan tulisan selanjutnya adalah manuskrip. Manuskrip merupakan naskah tulisan tangan yang berisi berbagai hal, seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra sihir, dan resep obat-obatan. Contoh dari manuskrip ini adalah Pustaha. Pustaha ini adalah naskah kuno yang berasal dari suku Batak. Contoh yang kedua adalah Ila Galigo. Ila Galigo ini adalah naskah kuno yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pengaruh selanjutnya adalah di bidang politik dan sistem pemerintahan. Seperti yang kita tahu, sebelum masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, masyarakat hanya mengenal sistem pemerintahan desa. Kemudian, setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, sistem pemerintahan menganut konsep dewa raja. Kemudian, mulai bergantilah dari sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan kerajaan. Pengaruh yang ketiga adalah ekonomi dan sistem mata pencarian hidup. Pengaruh India dalam bidang ekonomi tidak begitu besar karena sejak masa praaksara, penduduk Nusantara telah mengenal tradisi pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kedatangan bangsa India memperkuat tradisi pertanian, misalnya dengan mengenalkan teknologi irigasi. Pengaruh yang keempat adalah agama dan sosial budaya. Seperti yang kita tahu, sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, bangsa Indonesia ini telah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Kemudian, masuklah pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa dan dewi. Pengaruh kebudayaan Hindu dalam kehidupan sosial adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Pengaruh yang kelima ada di bidang seni bangunan. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Bangunan candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu Burloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Kemudian Bufarloka. Bufarloka adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Selanjutnya Swarloka. Swarloka melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Itulah bagian-bagian utama bangunan candi pada umumnya. Walaupun bangunan candi itu pada umumnya terlihat sama, tapi ternyata antara candi yang bercorak Hindu dengan candi yang bercorak Buddha itu punya perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa kalian lihat pada tabel berikut.
Baiklah, selesai sudah pembahasan kita tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.